Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yulianti, SSIT MKM, dosen Universitas Borneo Tarakan. Saya akan menyampaikan tugas pembuatan video dengan PowerPoint guna melengkapi tugas pelatihan AA Angkatan 35 dari Universitas Hasanuddin. Materi yang akan saya sampaikan yaitu kegawat daruratan maternal neonatal. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara pembuatan asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan neonatal sesuai prosedur dan kewenangan bidan. Yang pertama yaitu tentang pengkajian data. Pengkajian data ada dua, secara dengan cara subjektif dan objektif. Untuk subjektif yaitu data yang diperoleh dari keterangan pasien secara langsung atau keluarga pasien, dan untuk data objektif, data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik pasien dan pemeriksaan laboratorium pasien. Untuk data subjektif, yang pertama ada alasan datang, keluhan utama, dan riwayat kesehatan. Untuk alasan datang, kita tanyakan kepada pasien atau keluarga pasien, alasan datang ke klinik atau ke fasilitas kesehatan mau memeriksakan kandungannya atau memeriksakan keluhannya yang dirasakan. Kemudian keluhan utama, kita tanya keluhan utama yang dirasakan pasien itu merasakan apa, atau kepada pasien, keluarga pasien jika pasien tidak sadar. Selanjutnya riwayat kesehatan. Di sini yang perlu kita tekankan untuk riwayat kesehatan yaitu riwayat kesehatan keluarga. Karena perlu kita ketahui jika suatu keluarga menderita suatu penyakit akan menurunkan kepada anaknya. Contohnya, penyakit riwayat sistem kardiovaskuler, ada penyakit jantung, ada penyakit hipertensi, dan penyakit anemia. Di mana kalau untuk penyakit jantung pada ibu hamil, dia akan meningkatkan sistem kerja jantungnya 40% lebih tinggi beban kerja jantung, dan itu terjadi pada usia kehamilan 20-24 minggu. Selanjutnya untuk sistem pernafasan di sini yang membuat penyakit keturunan keluarga yaitu ada asma dan tuberkulosis. Untuk sistem endokrin yang merupakan riwayat dari keturunan yaitu ada diabetes mellitus yang biasa disebut dengan kencing manis, ada hipertiroid, kelebihan kelenjar tiroid, dan hepatitis B. Selanjutnya kita akan membahas tentang data objektif. Data objektif yang sudah saya sampaikan tadi, hasil pemeriksaan fisik dari pasien dan pemeriksaan laboratorium pasien, di mana kita perlu mengetahui dari pemeriksaan fisik tersebut yang kita lakukan dari pemeriksaan ujung kepala sampai ujung kaki, apakah ada abnormalitas pada penyakit di dalam tubuh pasien. Kemudian ada pemeriksaan umumnya dan status presentnya dan status obstetriknya, seperti riwayat haid si pasien, dan pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium bisa kita ambil dari sampel darah dan sampel urin. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosa, prognosa, dan kebutuhan intervensi lebih lanjut pada pasien. Di sini saya akan membahas tentang dua penyakit kegawat daruratan neonatal. Yang pertama tentang asfiksia dan bayi lahir rendah. Asfiksia biasa disebut dengan pernafasan bayi yang megap-megap karena kebutuhan oksigen yang bertambah kepada bayi. Dari mana kita tahu bayi tersebut itu membutuhkan oksigen? Kita evaluasi kurang lebih 5 menit sampai 10 menit dengan teknik Apgar score. Selanjutnya kita akan membahas tentang berat badan lahir rendah. Bayi dikatakan berat badan lahir rendah ketika berat badannya di bawah kurang dari 2.500 gram. Bagaimana untuk penanganan awal rujukan dengan
kasus kegawat daruratan neonatal, jika itu tentang asfiksia intrauterin. Di sini kita membahas asfiksia intrauterin. Intrauterin itu berarti bayinya masih ada di dalam kandungan. Karena terjadi kegawat daruratan yang disebabkan oleh kompresi tali pusat yang terlalu berkepanjangan dan berulang sehingga menyebabkan cairan amnion atau cairan ketuban dan berefek dampak buruknya ke prolapsus tali pusat. Selanjutnya untuk asfiksia ekstrauterin. Asfiksia ekstrauterin berarti dia sudah lahir, bayinya ini sudah keluar dari rahim, yang biasa kita sebut dengan asfiksia neonatorum. Kegagalan bernafas secara spontan dan teratur pada saat lahir si bayinya dan atau bahkan beberapa jam setelah lahir, biasa ditandai dengan hipoksemia atau hiperkarbia, kelebihan karbon dioksida. Sekian dari saya, materi yang sudah saya sampaikan.